Salam olahraga jaya, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, bersama kita akan belajar membahas tentang olahraga di lingkungan dingin. Apabila pada kesempatan yang lalu kita telah belajar bersama tentang olahraga di lingkungan panas, atau salah satunya di wilayah Indonesia, maka pada kesempatan kali ini bersama kita akan belajar membahas bagaimana apabila olahraga itu dilakukan di lingkungan dingin atau di lingkungan subtropis, misalkan di Eropa dan di Amerika. Nah, tentu ada perbedaan-perbedaan berarti yang ada di antara di lingkungan panas dan di lingkungan dingin. Khusus pada kesempatan kali ini bersama kita akan belajar bersama membahas tentang olahraga di lingkungan panas. Untuk olahraga di lingkungan dingin atau di lingkungan yang wilayah subtropis yang bersalju, mengapa kita harus berhati-hati untuk melakukan aktivitas di lingkungan dingin, serta apa resiko bahaya yang terjadi apabila kita mengabaikannya. Nah, mengapa olahraga di lingkungan dingin itu seseorang cenderung mengalami cedera dingin, serta ada pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, hal ini menjadi sangat krusial dan sangat penting apabila kita melakukan aktivitas olahraga di lingkungan dingin. Nah, apa yang menjadi penyebab dari pernyataan ini? Kita akan pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Anda akan segera memahami segala hal tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Nah, ini adalah gambaran pelaksanaan dari Olimpiade musim dingin. Nah, Olimpiade itu terbagi menjadi dua, yaitu Olimpiade yang diperlombakan atau dipertandingkan untuk negara-negara dengan wilayah tropis atau Olimpiade musim panas, serta oleh Olimpiade juga yang dilaksanakan untuk negara-negara dengan lingkungan subtropis atau di wilayah dingin. Nah, ini adalah gambaran pelaksanaan daripada Olimpiade tersebut, cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade musim dingin. Ya, mayoritas menggunakan wahana salju atau es sebagai tempat pelaksanaan pertandingan atau perlombaan tersebut. Nah, itu tadi ya gambaran olahraga yang dilaksanakan di lingkungan dingin, khususnya pada negara-negara subtropis. Nah, selanjutnya pada bagian pertama kita bersama akan membahas tentang beberapa cuaca di beberapa kota di dunia. Tentu saja dalam hal ini di lingkungan subtropis. Nah, apabila kesempatan yang lampau kita telah mempelajari tentang olahraga di lingkungan tropis atau di lingkungan panas, Indonesia adalah salah satunya di sini, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas olahraga di lingkungan subtropis. Ya, jadi kita tutup dulu wilayah untuk wilayah tropis, Indonesia salah satunya, maka wilayah-wilayah yang ada di area atas ini adalah subtropis, begitu juga dengan yang ada di bawah dari garis hitam, ini merupakan negara-negara dengan wilayah subtropis atau lingkungan dingin. Nah, salah satunya adalah negara Cina. Ini adalah gambaran
suhu udara yang ada di kota terlarang di Cina. Di sana waktu musim dingin suhu udara bisa sampai dengan 8 derajat Celcius. Begitu juga dengan di kota Moskow, di sana suhu udara bisa mencapai 4 derajat Celcius. Dan ini sangat jauh sekali dengan suhu yang ada di Indonesia. Nah, kita berlanjut lebih ke sebelah belahan bumi yang lain, yaitu di Alaska, di Amerika. Di sana suhu udara kalau pada waktu musim dingin bisa mencapai suhu yang sangat ekstrim sekali, yaitu hingga minus 36 derajat Celcius. Nah, apabila kita cermati hal tersebut dan kita kaitkan dengan kondisi di Indonesia, ini tentu sangat berbanding terbalik dengan suhu di lingkungan tropis ya. Di wilayah Indonesia itu suhu udara berada di kisaran 32 derajat Celcius, sekitar 25 sampai 40 derajat Celcius, namun di wilayah subtropis suhu udara adalah berada di kisaran mendekati 0 atau bahkan di bawah 0 derajat Celcius. Nah, pada bagian kedua kita akan membahas secara fisiologis kembali tentang pengaturan suhu tubuh, khususnya yang terjadi di lingkungan dingin. Seperti kita ketahui bersama bahwa tubuh telah didesain oleh Tuhan sedemikian rupa agar selalu dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan seimbang, maka kita dapat hidup dengan baik dan normal, segala fungsi tubuh dapat bekerja dengan optimal. Nah, ini adalah upaya homeostasis yang dilakukan oleh tubuh, bagaimana agar tubuh mengalami keseimbangan di dalam dirinya. Saat produksi panas berkurang, maka di situ akan ada upaya untuk meningkatkan panas dalam tubuh sehingga tubuh tidak mengalami kendala. Hal ini dilaksanakan di lingkungan dingin. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan aktivitas di olahraga di lingkungan panas, maka suhu panas yang berlebih maka butuh untuk dilepaskan melalui keringat. Nah, ini adalah mekanisme tubuh yang dilakukan terkait pengaturan panas, bagaimana tubuh diupayakan dalam kondisi lingkungan panas atau dingin mengalami keseimbangan suhu tubuh agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan normal. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengaturan suhu tubuh itu dilaksanakan oleh hipotalamus. Ya, hipotalamus mengatur kontrol suhu tubuh yang ada di diri kita sesuai dengan kondisi. Nah, pada kesempatan yang lampau, yaitu di lingkungan panas, maka tubuh cenderung untuk menurunkan suhu tubuh. Namun, apabila olahraga dilaksanakan di lingkungan dingin, maka tubuh beresiko mengalami penurunan suhu tubuh. Maka di situ dilakukan upaya-upaya agar suhu tubuh dapat meningkat dan tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Ya, kita tutup dulu untuk di bagian atas, ya, karena di bagian atas merupakan aktivitas olahraga yang dilakukan di lingkungan panas. Kita berfokus untuk melaksanakan aktivitas di lingkungan dingin. Nah, saat suhu tubuh kita mengalami penurunan, resiko penurunan di bawah normal, maka di situ saraf ya mengirimkan sinyal untuk melakukan kontriksi pada pembuluh darah atau penyempitan agar tidak semakin turun suhu tubuh yang ada di dalam diri kita. Ya, saat suhu tubuh mulai menurun, maka sistem saraf mengirimkan sinyal secara otomatis kepada otot untuk melaksanakan kontraksi secara tidak sadar atau otomatis. Maka di situ tubuh akan mulai untuk menggigil. Ini adalah upaya untuk meningkatkan suhu tubuh
agar suhu tubuh mengalami peningkatan dengan harapan tubuh akan mengalami suhu tubuh dalam kondisi yang normal. Nah, itu diatur oleh hipotalamus. Ya. Jadi tubuh sudah melakukan upaya sedemikian rupa agar tetap dalam kondisi normal, dan kontrol suhu tubuh ini dilakukan oleh hipotalamus. Ya. Jadi saat tubuh tidak mengalami keseimbangan atau suhu mengalami penurunan, maka hipotalamus melakukan serangkaian upaya. Serangkaian upaya dalam upaya untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, ini adalah serangkaian upaya yang dikontrol oleh hipotalamus untuk meminta otot dan pembuluh darah melakukan penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi, serta meningkatkan aktivitas otot melalui menggigil agar suhu tubuh meningkat secara otomatis, agar tubuh dapat mengalami kondisi suhu tubuh secara normal kembali. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana mempertahankan panas saat berada di lingkungan dingin. Nah, apabila ada permasalahan di lingkungan dingin atau kita abai untuk mencegah terjadinya cedera di lingkungan dingin, maka akan dapat terjadi situasi yang sangat fatal seperti ditunjukkan dalam gambar ini. Ya. Ini adalah gangguan yang terjadi akibat cedera di lingkungan dingin. Ada dua macam cedera, yaitu hipotermia dan juga frostbite. Ini akan kita bahas satu persatu. Nah, saat suhu tubuh mengalami penurunan, maka pahamilah di situ ada resiko besar yang mengancam diri kita. Saat suhu tubuh turun 1 derajat Celcius, maka di situ ada penurunan 36 derajat Celcius dari fungsi kekebalan tubuh. Metabolisme dasar mengalami penurunan 12%, serta 50% dari kerja enzim mengalami penurunan. Nah, ini tentu akan sangat berbahaya sekali bagi diri kita, sebab kita ketahui bersama bahwa dengan penurunan 1 derajat Celcius saja dari normal, maka ada penurunan yang signifikan dalam fungsi tubuh kita. Nah, secara umum di sini, ya, saat suhu tubuh kita berada di kisaran 35 derajat Celcius, maka di situ akan terjadi pengaktifan sel kanker. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita ketahui saat suhu tubuh kita menurun, maka di situ akan terjadi penurunan fungsi kekebalan tubuh, metabolisme, dan penurunan kerja enzim. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati saat melakukan olahraga atau aktivitas di lingkungan dingin, sebab resiko kesehatan juga dipertaruhkan dalam kondisi tersebut. Nah, cedera sederhana yang terjadi di lingkungan dingin yaitu hipotermia. Hipotermia adalah suhu tubuh di mana seseorang mengalami hipo. Hipo itu berarti rendah, ya, lawan kata dari hiper. Berarti kalau kita ngomong hipo itu berarti rendah. Jadi saat seseorang mengalami suhu tubuh yang rendah, ini disebut sebagai hipotermia. Seperti kita ketahui bahwa orang yang mengalami suhu tubuh 35 derajat Celcius, maka di dalam tubuhnya telah terjadi pengaktifan sel kanker yang berbahaya bagi dirinya. Nah, siapa saja seseorang yang beresiko mengalami hipotermia di lingkungan dingin,
ada beberapa kelompok orang yang mengalami resiko besar hipotermia di lingkungan dingin, yaitu orang yang sedang sakit, orang yang mengalami kedisabilitasan, seseorang yang berusia tua, ya, orang yang mengalami kedisabilitasan, serta orang yang tidak memiliki cukup panas, misalkan tidak memakai jaket insulasi, kemudian tidak memakai sarung tangan penutup kepala, dan lain sebagainya. Nah, kelompok orang inilah yang memiliki resiko besar mengalami hipotermia di lingkungan dingin. Nah, seperti kita ulas kembali gambar ini bahwa kedua orang di samping depan ini adalah seseorang yang memiliki tinggi dan berat badan yang sama, namun terlihat berbeda postur tubuhnya. Hal tersebut disebabkan karena seseorang yang di samping kiri memiliki persentase lebih sedikit lemaknya, yaitu 12%. Sedangkan di samping kanan memiliki persentase sebanyak 22% atau 10% lebih tinggi sehingga terlihat lebih gemuk. Nah, seperti kita ketahui bahwa seseorang yang memiliki tinggi badan sama, namun sangat mungkin memiliki persentase lemak yang berbeda. Nah, untuk di lingkungan dingin, maka seseorang yang memiliki persentase lemak lebih banyak ini lebih menguntungkan. Karena dengan persentase lemak yang lebih banyak, berarti selubung untuk di dalam tubuh itu menjadi lebih banyak. Secara sederhana, jadi selimutnya itu lebih tebal, sehingga seseorang tidak mudah untuk mengalami kedinginan. Nah, ini adalah kelebihan seseorang yang memiliki jumlah persentase lemak untuk di lingkungan dingin. Sangat berbeda sekali di lingkungan panas. Bagi seseorang yang di lingkungan panas, maka seseorang yang olahraga di lingkungan panas ini lebih menguntungkan apabila memiliki persentase lemak yang lebih rendah, sebab lebih tahan menghadapi cuaca panas. Namun untuk di lingkungan dingin, maka seseorang yang memiliki persentase lemak lebih banyak memiliki daya tahan yang lebih baik, yaitu tidak mudah mengalami kedinginan. Nah, ini adalah suatu kelebihan kekurangan yang telah diciptakan oleh Tuhan bagi semua makhluknya untuk mampu beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Ya, jadi meskipun persentase lemaknya atau banyak ataupun sedikit, itu merupakan karakteristik yang memiliki kelemahan dan kelebihan sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Nah, kalau kita mencermati tabel hipotermia di depan, maka kita dapat pelajari bahwa saat fokus kepada yang Celsius saja ya, yang di belakang sini atau yang di belakang sini, ya, ini adalah suhu air dan di sini adalah perkiraan waktu untuk bertahan hidup. Jadi saat seseorang itu berada di suhu air 0 derajat Celcius, maka resiko bertahan hidup adalah sekitar 15 hingga 45 menit. Tetapi saat suhu air berada di kisaran 20 derajat Celcius, maka resiko seseorang itu untuk bertahan hidup berada di kisaran 2 sampai 40 jam. Nah, kalau kita cermati bersama berdasarkan data ini, maka kita ketahui bahwa semakin rendah suhu tubuh atau suhu air, maka di situ semakin rendah pula resiko seseorang untuk dapat bertahan hidup. Nah, artinya semakin besar resiko kematian saat seseorang itu berada di lingkungan yang lebih dingin. Nah, ini adalah gambaran yang harus kita antisipasi saat melakukan aktivitas di lingkungan dingin.
Semakin rendah suhu lingkungan atau suhu air, maka semakin besar resiko kematian seseorang pada kondisi tersebut. Nah, apa yang terjadi apabila kita mengalami masalah di lingkungan dingin ini? Nah, dapat terjadi selain mengalami hipotermia, maka kita dapat mengalami frostbite atau gigitan beku. Nah, ini adalah gambaran seseorang yang mengalami cedera di lingkungan dingin yang disebut sebagai frostbite. Frostbite itu umumnya menyerang pada bagian-bagian tubuh, pada ujung-ujung tubuh yang tidak terlindung. Ya, ini gambar muka yang ditunjukkan dalam gambar ini. Ataupun pada ujung-ujung jari. Nah, inilah yang saya katakan tadi dengan istilah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Apabila kita berkaitan dengan frostbite dan hipotermia, ada resiko kematian yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas di lingkungan dingin. Nah, apabila kita cermati slide di depan, maka kita ketahui bahwa hipotermia terjadi dalam 3 tahapan. Pada tahapan pertama yaitu cedera dingin masih menyerang pada permukaan kulit. Di situ terlihat bahwa tangan atau bagian tubuh lainnya mengalami kemerahan. Apabila ini masih berlanjut, tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut, maka akan berlanjut menjadi pada level 2, di mana di situ sudah masuk kepada jaringan tubuh yang lebih dalam, namun tidak mengalami kerusakan. Di sini warnanya sudah mulai ungu ya, merahnya sudah mengalami perubahan ke arah kehitaman. Nah, selanjutnya apabila ini semakin berlanjut, maka akan masuk kepada level 3 yang di sini yaitu sudah masuk kepada pembuluh jaringan yang ada di dalam tubuh kita sehingga akan mengalami kerusakan yang permanen. Nah, disinilah justru yang paling bahaya yaitu pada level 3 di sini. Karena kalau sudah masuk pada level ketiga maka tidak bisa diselamatkan. Inilah yang disebut sebagai mencegah lebih baik daripada mengobati. Apabila kita kaitkan tadi, nah kaitannya adalah sama seperti pada gambar ini. Ini adalah pada gambaran level yang lebih ringan. Ya, apabila itu akan berlanjut akan menjadi lebih parah seperti ini, mengalami kerusakan pada beberapa bagian tubuh. Apabila seperti itu maka harus dilaksanakan amputasi agar cedera yang terjadi itu tidak semakin meluas kepada anggota tubuh yang lain. Ini yang saya katakan tadi sebagai istilah sebagai mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini tentu tidak kita harapkan dapat terjadi pada diri kita ya, kejadian dari frostbite ini atau gigitan beku ini. Ada resiko-resiko yang besar saat melakukan aktivitas olahraga di lingkungan dingin. Maka oleh sebab itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi, serta bagaimana menangani cedera di lingkungan dingin. Nah, pertama tentu kita saat melakukan aktivitas di lingkungan dingin, maka kita harus menggunakan pakaian dengan bahan yang mampu menahan suhu tubuh agar tidak mengalami penurunan. Di situ kita bisa menggunakan jaket dengan bahan yang bagus dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah tayangan video dari salah satu aparel ya, dari aparel pakaian olahraga, di mana dengan menggunakan bahan yang bagus maka suhu tubuh dapat dipertahankan meskipun melaksanakan olahraga di lingkungan dingin agar kita tidak mengalami penurunan suhu semakin drastis ya. Nah, disinilah bagaimana bahan yang bagus, pakaian olahraga yang bagus itu dapat membuat
suhu tubuh itu tidak keluar, ya, agar terjaga sehingga kita tidak mengalami penurunan suhu tubuh. Yang kedua, apabila seseorang itu mengalami hipotermia, maka dapat kita gunakan selimut hipotermia atau hipotermia wrap, ya. Kita dapat bungkus seseorang tersebut seperti pada gambar di depan. Kita selubungi seluruh anggota tubuh agar tidak mengalami penurunan panas. Nah, ini adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk menjaga seseorang agar tetap hidup saat berada di lingkungan dingin. Nah, cara lainnya secara sederhana yaitu melakukan HELP. HELP itu adalah cara untuk memperkecil sudut di dalam tubuh kita agar kita tidak mengalami penurunan panas. HELP singkatan dari Heat Escape Lasering Posture, atau cara memperkecil sudut tubuh agar tidak kehilangan panas. Kucing itu biasanya kalau kondisi dingin tidurnya akan melungker gitu ya, akan meliuk, menutup tubuhnya menjadi kecil. Begitu juga waktu kita kedinginan, kita cenderung untuk menutup seperti ini. Ini adalah HELP, yaitu Heat Escape Lasering Posture. Postur tubuh untuk memperkecil sudut dalam tubuh ya agar tidak kehilangan panas lebih banyak lagi. Nah, cara berikutnya adalah waktu seseorang itu mengalami kedinginan pada suhu air dan lain sebagainya, maka bisa huddle atau berpelukan seperti ini ya. Jadi dengan berpelukan seperti ini, maka akan terjadi perpindahan panas dari orang yang suhunya lebih panas kepada orang yang suhunya lebih tinggi. Dengan harapan di situ akan terjadi peningkatan suhu pada seseorang yang mengalami penurunan suhu tersebut. Nah, kesimpulannya adalah saat kita melakukan aktivitas olahraga di lingkungan dingin, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Ya, kita tahu bahwa tubuh kita telah didesain sedemikian rupa untuk dapat mencapai homeostasis melalui kerja dari hipotalamus. Namun kita juga tidak boleh mengabaikan hal tersebut. Kita harus berhati-hati saat melakukan aktivitas olahraga di wilayah subtropis atau di lingkungan dingin. Sebab di lingkungan subtropis ada resiko-resiko cedera yang sangat parah hingga amputasi dan kematian. Nah, disitulah kita harus berhati-hati. Salah satunya yang dapat kita lakukan adalah dengan memakai pakaian yang hangat dengan bahan yang baik untuk mengurangi resiko kehilangan panas. Itu penting untuk dilakukan agar tidak terjadi cedera panas. Nah, dalam olahraga di lingkungan dingin, pepatah mencegah daripada mengobati ini menjadi sangat krusial sekali karena olahraga di lingkungan dingin atau aktivitas di lingkungan dingin itu ada resiko-resiko besar yang terjadi, salah satunya yaitu frostbite dan hipotermia, di mana frostbite dapat menyebabkan kematian jaringan di dalam tubuh sehingga harus diamputasi, serta hipotermia ada resiko kalau semakin lama tidak ada penanganan maka seseorang dapat mengalami kematian. Nah, ini adalah hal-hal yang butuh diantisipasi saat kita melakukan aktivitas di lingkungan dingin. Untuk mendapatkan materi paparan ini, maka Anda dapat masuk kepada website saya untuk bisa mengunduh materi tersebut secara gratis. Tak terasa, teman-teman, kita telah berada pada ujung pertemuan kita pada kesempatan kali ini dalam pembahasan terkait olahraga di lingkungan dingin ataupun di lingkungan subtropis. Semoga Anda dapat memahami dengan baik materi tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam olahraga, jaya!